Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Hafiz, dengan NIM 1905307 dari kelas 6B PG PAUD, dengan paket tenaga kependidikan. Nah, di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, hakikat anak berkebutuhan khusus dan permasalahan-permasalahannya. Nah, anak berkebutuhan khusus ini harus kita pahami, dan tentunya kita juga harus mengerti mereka karena ABK ini cenderung berbeda dari anak-anak lain biasanya. Kita harus paham tentang perkembangan pola perilaku mereka yang abstrak dan kadang tidak bisa kita tebak. Karena perbedaan ini, maka kita harus bisa mengklasifikasikan perilaku anak normal dan anak berkebutuhan khusus serta pola asuh dan pola didik yang sesuai untuk mereka. Selain itu, kita harus melakukan upaya-upaya untuk memahami anak berkebutuhan khusus ini. Nah, kita harus paham teknik-teknik mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus ini, yaitu yang sangat penting sekali untuk mengetahui hal ini. Karena jika teknik yang kita gunakan dalam mendidik anak berkebutuhan khusus itu tidak sesuai dan kita samakan metode pembelajaran dengan anak-anak normal yang lainnya, tentu saja pola didik ini tidak akan bisa diterima oleh ABK tersebut dan kemungkinan besar dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan pada dirinya dan pada perkembangan dan pertumbuhan pada anak berkebutuhan khusus tersebut. Nah, hakikat anak beresiko. Nah, untuk anak beresiko ini ada beberapa permasalahannya. Pada hakikat ini, kita harus dapat memahami dan mengerti cara mengklasifikasikan anak yang beresiko. Nah, kita sendiri harus paham mengapa anak tersebut bisa diklasifikasikan sebagai anak beresiko. Kita pun harus mengetahui dan memahami pola perkembangan perilaku anak normal dan anak yang beresiko. Anak yang beresiko cenderung membutuhkan perhatian dan dukungan khusus, seperti kasih sayang, perlindungan akan kesehatannya, stimulus dalam pembelajaran yang cukup, berbeda dari anak kebanyakan yang lainnya, sampai dengan makanan dan nutrisi yang harus dikonsumsi olehnya. Kita pun harus mampu memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak yang berisiko tersebut dan memperhatikan kontak sosial yang dilakukan olehnya, seperti berteman dengan siapa, bagaimana dirinya mengobrol, dan sebagainya. Dengan memahami dan dapat mengklasifikasikan perbedaan antara anak biasa dan anak beresiko. Nah, anak beresiko ini berpotensi memiliki tumbuh kembang yang seimbang dan cenderung sama dengan anak normal lainnya. Walaupun teknik dan metode pembelajaran hingga perkembangan yang diberikan kepadanya akan sedikit cukup berbeda dibandingkan anak-anak normal yang lainnya gitu. Biasanya jika diarahkan dan dididik dengan jalur yang benar, maka pertumbuhan dan perkembangannya akan sesuai dengan yang seharusnya. Ada model-model layanan bagi anak berkebutuhan khusus dan anak berisiko ini. Beberapa prinsip yang harus dipatuhi antara lain untuk model-model layanan ini antara lain yaitu mengacu pada model pengembangan dan perkembangan anak. Lalu yang kedua, intervensi dini dan berkesinambungan. Yang ketiga, prosedur program yang bersistem. Lalu yang keempat, program yang sesuai dengan yang seharusnya, dan juga yang lainnya. Ada beberapa lagi model-model yang prinsip yang harus diikuti. Tujuan layanan ini antara lain yaitu memberikan kesempatan anak untuk memperoleh pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan, minat, bakat, hingga membina mereka untuk menjadi generasi yang kuat dan mandiri. Nah, fungsi layanan ini pun memberikan layanan kepada anak agar mereka dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan semaksimal mungkin. Nah, adapun selain itu, ada suatu sistem pendidikan yang dapat memastikan semua anak dapat belajar. Semua anak, berarti termasuk dengan anak berkebutuhan khusus yang di dalamnya terdapat anak beresiko, yaitu pendidikan inklusif. Nah, pendidikan inklusif ini adalah mengacu pada hak asasi manusia yang berarti dan juga mengacu pada undang-undang juga kurang lebih. Yaitu setiap manusia itu berhak atas seluruh pendidikan. Nah, semua anak ini punya hak untuk menerima pendidikan dan tidak didiskriminasikan hanya karena mereka memiliki catatan etnis, agama, bahasa, jenis kelamin, kemampuan, dan yang lainnya. Nah, dengan adanya lingkungan inklusif ini, maka akan membentuk suatu atmosfer yang ramah dalam pembelajaran tersebut. Nah, hal ini tentu memungkinkan anak berkebutuhan khusus yang di dalamnya terdapat anak berisiko ini akan berkembang sesuai dengan kemampuannya.
Nah, dengan adanya pendidikan inklusif ini, maka akan mampu menghantarkan mereka menuju kehidupan yang mandiri dan mampu menyesuaikan kehidupannya di masyarakat. Itu kurang lebih sedikit materi tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.